Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Guntur Radian dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Lokal C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membawakan judul tentang dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi oleh Philip Kotler. Dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi oleh Philip Kotler. Yang pertama, orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Yang kedua, keseimbangan sektor versus kepincangan sektor. Ketiga, terapi kejut versus pembangunan gradual. Yang keempat, kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Yang kelima, kepemilikan negara versus swasta. Yang keenam, perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Yang ketujuh, intervensi pemerintah versus pasar besar. Yang kedelapan, kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Pertumbuhan seimbang versus tidak seimbang. Seimbang. Negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya, yaitu Inggris. Pada abad 18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Cina, 1979 dan 1984, pengembangan pertanian dan industri di perdesaan berjalan di atas dua kaki. Jepang, produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Tidak seimbang. Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu, perlu untuk negosiasi upah karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsional R&D, produksi, dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Sementara perusahaan swasta kecil memiliki bukti bahwa memegang pangsa pasar lebih 50% di seluruh dunia. Kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Investasi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Yang pertama, sumber daya investasi. Yang kedua, valuta asing, devisa. Yang ketiga, manajemen dan keterampilan. Yang keempat, pajak sebagai sumber dana pembangunan. Selain itu juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi.